Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina dan nomor 2 dari kelas 12 Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial. Materi yang akan saya bahas ada dua, yaitu konsep variabel acak dan distribusi binomial. Variabel acak. Konsep variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Contohnya, Lisa melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Tentukan hasil yang mungkin diperoleh Lisa. Jawabannya, misalkan X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 6. Yang kedua, peluang variabel acak. Peluang variabel acak terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx dikurangi P, X dikurangi X. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Renaldi melakukan pelemparan sebuah logam untuk menentukan mana tim sepak bola yang akan bermain terlebih dahulu. Jika variabel X menyatakan banyak sisi angka yang muncul, maka tentukan nilai dari F0. Jawabannya, sampai pelemparan sebuah koin S, AA, AG, GA, dan GG. X adalah sisi angka yang muncul sehingga X sama dengan 0, 1, dan 2. Maka F0 sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Jadi F0 sama dengan 1/4. Jadi setiap koin yang dilempar Renaldi memiliki peluang sebanyak 1/4. B. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Contohnya, Farid melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, dan F5-nya. Jawabannya, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk yang A, F1-nya sama dengan Px kurang dari 1. Jadi F1 sama dengan 1/6. B. F3-nya adalah Px kurang dari 3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 atau 1/2. Untuk F5-nya sama dengan Px kurang dari 5 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan ditambah F5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Yang ketiga, distribusi probabilitas bersama. Distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi, kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh itu dinamakan distribusi marginal. Distribusi bersyarat. Distribusi bersyarat adalah distribusi probabilitas untuk semua subpopulasi. Dengan kata lain, ini menunjukkan probabilitas bahwa item yang dipilih secara acak dalam suatu subpopulasi mempunyai karakteristik yang Anda minati. 4. Rata-rata new dan ragam sigma variabel acak. Variabel acak diskrit X dari hasil percobaan dengan distribusi probabilitas Px maupun hasil pengamatan merupakan distribusi frekuensi relatif dari populasinya. Nilai harapan untuk variabel acak X diskrit secara sampel dinotasikan dengan Ix, dan rata-rata tertimbang hasil pengamatan keseluruhan nilai X secara populasi dinotasikan dengan new. B. Distribusi binomial. Yang pertama, konsep binomial Newton. Ekspansi Newton. Binomial Newton mempelajari tentang cara penjabaran ekspansi bentuk pangkat aljabar yang terdiri dari dua suku binomial.
Yang kedua, variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Percobaan binomial disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Diberi sesuai nama penemunya, James Bernoulli, seorang matematikawan dari Swiss. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. A. Terdapat n kali percobaan. B. Setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan seperti ya, tidak, atau sukses gagal. C. Peluang suatu percobaan harus sama, tidak berubah untuk setiap percobaan. D. Percobaan bersifat independen, yang berarti peristiwa dari suatu percobaan tidak mengaruhi peristiwa percobaan lainnya. Contoh, Nila melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Percobaan ini merupakan contoh binomial dengan alasan sebagai berikut. A. Percobaan dilakukan secara berulang-ulang. B. Percobaan saling bebas. C. Percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu keluar sisi angka atau keluar sisi gambar. Karena uang logam dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu 1/2. 3. Distribusi peluang binomial. Fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Hanya berikut ini. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif digunakan untuk menggambarkan probabilitas sejumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan independen. 4. Rata-ratanya dan ragam sigma distribusi binomial. Nilai rata-rata nu dan ragam sigma distribusi binomial ditentukan oleh kejadian-kejadian dari percobaan binomial. Percobaan ke N dinotasikan dengan L dengan probabilitas P. Keberhasilan L sama dengan 1 dan probabilitas kegagalan L sama dengan 0. Contohnya, akhir tahun 2021 jumlah mahasiswa di program pendidikan ekonomi sebanyak 752 orang. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut ada 650 orang. Peluang yang mendapatkan beasiswa adalah 90%. Tentukan rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Yang kedua, standar deviasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.